Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dengan kita tim Sinengkerjati bersama anak saya. Di sini kita masih berputar-putar membahas banyak hal terkait Petung Jawa, juga kebiasaan-kebiasaan orang tua kita zaman dulu yang sudah agak luntur di zaman sekarang ini. Siapa lagi kalau bukan kita yang meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh para sesepuh kita, para orang tua kita dahulu yang telah melakukan kebiasaan-kebiasaan yang luhur itu. Pemirsa dimanapun Anda berada, pada kesempatan malam hari ini mungkin kita sambil santai ya. Kita sambil santai karena malam ini habis juga makan malam. Kita akan sedikit berbagi pengalaman karena ini juga malam, karena kita pakai pencahayaan lampu ruangan, ada ruangan saja. Sambil kita nyantai, sambil kita akan pada kesempatan malam ini kita akan berbicara tentang Jumat Pon, baik itu sifat, perwatakan, sifat buruk, sifat baiknya, terus pengapesannya, juga puncak kejayaannya, hari-hari kejayaannya, terus sakit yang bisa menyebabkan dia meninggal itu apa, terus garis kodrat yang jatuh pada Jumat Pon itu seperti apa, dan juga Jumat Pon itu sebenarnya anasirnya dari apa, elemennya elemen apa itu. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita berbicara yang pertama itu sifatnya itu kurang terbuka, dia agak semi tertutup lah. Dia bisanya bercerita itu kalau dengan orang-orang yang dia anggap bisa menjaga rahasia, dan dia cocoklah dengan orang itu, dia baru akan berbicara. Bahkan berbicaranya itu lebih panjang, lebih banyak daripada orang-orang yang lahirnya itu pada lain harinya, pada hari-hari yang lainnya. Itu Jumat Pon seperti itu. Dia agak pendiam karena dia menganggap kalau pas kumpul itu apa yang dibahas dalam satu perkumpulan itu dia tidak merasa penting, dia cuma diam saja, seperti itu. Dan kalau tidak cocok dengan orang-orang itu dia cuma diam, seperti itu. Terus dia kurang suka bepergian. Biasanya begini, yuk jalan-jalan yuk, kemana? Nah, dia menganggap itu tidak penting, tidak manfaat, dia mending tidak pergi. Dia di rumah saja lah, kita melakukan aktivitas yang berguna di rumah. Dia biasanya seperti itu. Dan yang satu kelebihan bagi dia itu juga dia tidak mau merugikan orang lain. Dia ya udah, itu urusan dia. Saya tidak mau campur tangan daripada nanti jadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terus agak keras juga, orangnya agak keras. Terus kalau dia ngobrol sama orang-orang yang kalangan dia harus merasa lebih unggul. Pengen dianggap menonjol sama teman-temannya. Oh, dia itu orangnya bisa, dia itu lebih menguasai dalam segala hal tuh. Terus juga, dan dia, nah ini kelebihan yang sebenarnya harusnya dimiliki oleh semua neptu ya, itu dia suka membantu keluarganya. Taruhlah kata dia mempunyai uang 1.100, terus ada handai tolan kakak ataupun orang tua ataupun saudaranya yang datang ke dia, terus oh mas, aku pinjamin uangnya 1.000. Nah, dia dengan
dengan senang hati dia memberikan yang 1.000 itu, padahal uang dia 1.100. Dia tinggal sisa 100, dia itu nggak apa-apa. Dia rela berkorban demi keluarganya. Itu memang seharusnya bisa dicontoh dari napi-napi yang lain. Meskipun itu tidak 100% benar, tapi hampir 99% kenyataannya seperti itu. Terus kalau soal ekonomi, misalkan dia seorang wanita, itu dia lebih tergantung kepada sang suami. Dia tergantung orang yang di sampingnya. Kalau orang di sampingnya itu bisa memberikan wacana ataupun untuk mencapai kesuksesannya itu dia bisa memberikan gambaran-gambaran, wah kamu begini deh, nanti begini, ya dia bisa jadi. Tapi kalau suaminya itu cuman orangnya monoton, tidak berkreasi, tidak ingin istrinya itu bisa mencapai kesuksesan lagi, ya cuman stagnan, dia cuman di situ-situ aja. Terus untuk pengapesan, sebenarnya pengapesan dia itu kita hari aja ya. Sebenarnya pengapesan yang pada Jumat Pon itu ada 2. Itu tapi kita sebutkan di sini satu saja, nanti tidak timbul fitnah, timbul sesuatu yang tidak baik. Itu adalah hari Rabu. Biasanya hari Rabu powernya itu turun agak ke bawah. Maka dari itu bagi panjenengan semua yang punya Jumat Pon, kalau hari Rabu itu jangan melakukan aktivitas yang sangat krusial. Kalau yang biasa-biasa aja tidak masalah, tapi untuk misalkan untuk mengambil kebijakan yang sifatnya itu penting, sifatnya itu nanti imbasnya sangat besar, jangan. Nah itu kalau karena dia mempunyai pengapesan di hari Rabu. Terus kalau kejayaannya, dia punya kejayaan itu hari Kamis dan Senin. Itu bagus itu karena dia punya kejayaan 2 dalam 1 minggu. Misalkan dia mau menjual tanah, dia mau memasuki rumah, mau memulai usaha, mau rembukan-rembukan yang penting, dia harusnya menggunakan yang hari Kamis dan hari Senin. Karena saat itu power dia full, energi dia full, dan dalam energi full, otomatis dia akan menjadi dia yang seutuhnya, yang sempurna. Itu Kamis dan hari Senin. Ini sebenarnya simple, tapi jarang orang-orang yang menggunakan itu. Mereka menganggap alah sepodo wae, sementing legoku dino iki, waktu luangku hari ini tidak masalah. Ya tidak apa-apa. Cuman kalau ada yang kalau memakai hitungan, alangkah baiknya memakai hitungan yang saya utarakan di depan tadi, yaitu pada hari Kamis dan Senin untuk mengambil keputusan ataupun pekerjaan yang sifatnya krusial itu. Terus sakit itu dia kalau dia sudah berangsur tua, dia sakit-sakitan, terus sakitnya itu ada satu sakit yang sababiahnya itu bisa membawa kematian, yaitu sakitnya itu mulai dari sini, dari perut atas sini sampai kemaluan, sampai ke kemaluan. Itu biasanya dia terserang di situ. Apalagi kalau sudah ke rumah sakit ataupun ke alternatif itu kok sudah berobat sekian lama tidak kunjung sembuh, yang terserang adalah bagian tersebut, maka sudah dipastikan karena itulah sababiah dia akan meninggalnya melalui sakit itu. Kalau hari-hari biasa itu biasanya yang sering sakit itu sering merasakan sakit itu bagian sebelah kiri, dari tangan sini, terus sampai sini atas sampai kepala bagian belakang sini. Biasanya seperti itu yang terjadi. Kadang pusing juga, kadang yang terkenal itu kadang vertigo itu juga nama-nama baru ya, kalau dulunya nggak ada. Dulu ya dari sebelah kiri ini naik ke atas ini.
Nah, terus setelah itu kita selesai ya, kita selesai untuk urusan sifat, terus pengapesan, kejayaan, dan sakit. Sekarang yang sudah mencapai level yang berikutnya, yaitu adalah garis pepesten. Garis pepesten saat orang mencapai umur tertentu, dia misalkan taruhlah umur 17 sampai umur 25 tahun, terus umur 30 tahun itu tetap berjalan yang namanya pergantian nasib. Pergantian nasib seseorang itu biasanya berjalan setahun sekali. Setiap 12 bulan 365 hari itu ada perubahan-perubahan di situ. Nah, kalau pas orang itu sampai ke garis yang Jumat Pon, karena garis itu kan ada yang garis mulai Minggu Legi, Senin Legi, Rebu Pahing, Kamis Legi, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Itu pada tahapan tertentu dia pasti semua orang pasti melalui tahapan yang namanya Jumat Pon, karena perhitungan setiap tahun. Senin Legi itu Senin Legi, Senin Legi, Selasa Pahing itu 1 tahun. Beranjak 1 tahun yang berikutnya itu, karena kalau di hitungan Jawa itu perputaran cokro manggilingannya itu 35 tahun sekali itu berputar begitu terus. Kalau misalkan dari awal yang Senin Legi nanti umur 1 itu Senin Legi dari lahirnya, jadi yang 35 satu perputaran, terus 70 itu 2 putaran. Jadi ini setiap orang itu pasti begitu, siklus itu terus berjalan, berputar, berjalan, dan itu yang bisa menghentikan adalah kalau dia sudah meninggal. Nah, yang kita bahas ini adalah saat orang itu mencapai garis Jumat Pon. Ini sebenarnya banyak yang ditunggu-tunggu orang. Yang ditunggu-tunggu orang itu adalah saat dia mencapai garis Jumat Pon dan Jumat Kliwon itu. Tapi kita yang bahas yang Jumat Pon dulu. Jumat Pon itu saandelah isinya dalam tahun tersebut itu penuh keberuntungan. Dan ini saandelalahnya itu misal dia jualan laris terus, laris gitu tanpa halangan. Bahkan soal kesehatan pun dia juga jarang sakit, sehat terus. Rezeki setiap dia melakukan kegiatan apa-apa dia berharap untuk mendapatkan uang, dia mendapatkan uang itu memang sudah garis dia. Yang misalkan karena orang itu kan kadang berbeda-beda, si A kok rezekinya kok bagus ya, aku kok kurang bagus ya lah, karena ini tadi ini pergeseran nasib seseorang dari seseorang itu per tahun itu. Kadang dia kalau jatuhnya pas Rebu Kliwon, dia memandang yang Jumat Pon, ya dia akan tersungkur, jelas jauh sekali perbedaannya. Karena kalau yang jatuh garisnya itu Rebu Kliwon, dia serba rekoso, semuanya serba sulit lah. Tapi kalau Jumat Pon bagus, semuanya hampir bagus. Bahkan ini sedikit rahasia, jangan dibilang-bilang sama orang-orang ya. Ini Jumat Pon itu kalau sudah berumah tangga, tapi mudah-mudahan bisa menahan diri, karena saat dia mencapai garis Jumat Pon, magnetnya sangat tinggi, besar sekali dalam hal apapun. Nah, yang sangat berbahaya itu dalam urusan hati, perasaan, nafsu, itu juga besar. Nah, sebagian orang itu banyak kena godaan seperti itu, dia tidak bisa menahan karena dia mempunyai magnet yang besar itu. Dia misalkan dia mencintai si A, mesti si A itu kena menjadi miliknya, karena dayanya itu tinggi, seperti pelet ilmu pelet itu, kekuatan birahinya, nafsunya, hatinya itu tinggi, itu jarang yang meleset. Begitu juga laki-laki dan perempuan,
Ya semoga saja itu tidak terjadi bagi orang-orang yang sudah berumah tangga. Dia harus bisa menjaga itu, dia harus bisa menahan, karena itu kudanya seperti itu, dia mempunyai kekuatan pelet yang luar biasa dalam hal asmara itu. Dan asmara itu kadang seolah-olah itu dia tidak bisa mengendalikan, seolah kayak berjalan dengan sendirinya seperti itu. Dan dia kalau dia tidak kuat-kuat imannya, ya banyak kan rumah tangga yang setengah perjalanan baru dua baru 10 tahun menikah, 5 tahun menikah itu cerai lah, karena kadang dia pas nak wong lanang itu kadang diuji, orang laki-laki itu diuji saat dia berada di atas, dia mempunyai segalanya itu kadang diuji. Begitu juga perempuan, perempuan itu sebenarnya bukan cuma saat dia tidak punya dia diuji, tapi bagaimanapun juga yang namanya saat orang mempunyai segalanya itu dia tetap diuji oleh Gusti Allah, itu pasti ada ujiannya. Baiklah pemirsa, masih ada satu itu garis orang yang masuk Jumat Pon itu seperti itu, dia mempunyai magnet, medan magnet yang sangat tinggi, dan juga mempunyai kekuatan asmara, birahi, nafsu itu yang luar biasa seperti pelet. Terus juga sedikit menambahkan, kalau Jumat Pon itu elemennya elemen air dan besi, maka kadang orang Jumat Pon itu dia bisa halus, bisa mengalir sesuai dengan apa yang dia inginkan. Tapi saat dia merasa itu tidak seperti yang koridor sesuai regulasi, dia tetap keras. Oh itu tidak setuju, aku tidak setuju karena seperti ini, harusnya seperti ini, seperti itu. Baiklah pemirsa Seneng Kerjati yang saya cintai dan saya banggakan, mungkin cuman itu urusan Jumat Pon dari sifat, pengapesan, kejayaan, sakit pembawa kematian, terus juga garis dia juga elemen. Ikuti terus channel kami, mohon masukan kalau ada yang kurang berkenan, mohon kritikannya yang membangun tentunya, karena kami masih akan memberikan tontonan dan semoga saja bisa menjadi tuntunan pengetahuan bagi panjenengan semua untuk diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.